Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bu Istiqomah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Sistem Evaluasi Inovatif Pendidikan Agama Islam, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Evaluasi penilaian dapat menjadi salah satu aspek yang paling sulit dalam mengajar. Salah satu kesulitan dalam membuat instrumen penilaian adalah kebingungan antara apa pengaruh penilaian dengan tujuan sesungguhnya. Mayoritas menganggap bahwa penilaian adalah sebagai ajang untuk bersaing dengan teman-teman sekelasnya. Semakin tinggi nilai yang didapat, maka semakin bangga pula peserta didik tersebut. Penilaian yang dilakukan sepanjang tahun ajaran berlangsung akan mengukur kemajuan yang telah dicapai peserta didik, kemudian menunjukkan kelebihan dan kelemahan peserta didik, dan memungkinkan guru dapat memeriksa sejauh mana siswa memahami pelajaran yang diberikan. Saat melakukan evaluasi pembelajaran, guru perlu memiliki instrumen guna untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu standar kompetensi yang telah dipelajari oleh siswa di setiap pembelajaran. Dengan demikian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu dengan saya sendiri, Vivi Dayo Aulia, dengan NIM 20207100015. Kemudian ada Anissa Cahya Fatika dengan NIM 20207100028. Dan ada Windy Ana Fitrianti dengan NIM 18207100031. Adapun subbahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang jenis evaluasi pembelajaran, yang kedua tentang jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran, yang ketiga tentang teknik evaluasi penilaian, dan yang terakhir yaitu tentang alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses kegiatan menelaah, merumuskan, dan memobilisasi informasi secara berurutan guna menetapkan tercapainya tujuan pembelajaran. Jika ditinjau dari pengertiannya, maka dasar pembelajaran adalah sebuah program. Dalam arti, evaluasi yang dipakai saat pembelajaran adalah evaluasi program, bukan penilaian hasil belajar. Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama tentang evaluasi perencanaan dan pengembangan, yaitu hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi monitoring, yaitu evaluasi untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya, yang hasilnya untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dampak, yaitu evaluasi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis, yaitu evaluasi untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran sehingga perbandingan antara jumlah biaya tenaga dan waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran dengan program lainnya memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi program komprehensif, yaitu evaluasi untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan, dan efisiensi. Selanjutnya adalah jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan agar secara efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, maka alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Alat evaluasi dibedakan menjadi 2 jenis, yakni tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dilihat dari segi bentuknya,
Tes ini ada yang diberikan A. Tes secara lisan, menuntut jawaban secara lisan. B. Tes tulis, menuntut jawaban secara tulisan. C. Tes tindakan, menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. D. Soal-soal tes yang ada yang disusun dalam bentuk objektif. Ada juga yang dalam bentuk esai atau uraian. Jenis tes tersebut biasanya digunakan untuk menilai isi pendidikan, misalnya aspek pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan pemahaman pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah non-tes. Alat evaluasi non-tes antara lain observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, checklist, dan inventory. Have to be here? Yes, Where is she? She's pada Sang Kuasa. Gerak-gerakannya? Iya, Bu. Oke, pintar. Yang pertama, kita baca niat di dalam hati, yaitu Bismillah. Syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi. Yang pertama, menetapkan dulu segi-segi apa yang dilakukan nilai, sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita nilai. Yang kedua, menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable. Artinya, taraf ketepatan dan ketatapan tes sesuai dengan aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, penilaian harus objektif, artinya menilai prestasi siswa sebagaimana adanya. Yang keempat, hasil penilaian tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti, sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang kelima, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru mengajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru atau pengajar dalam melaksanakan penilaian. Yang pertama, penilaian harus dilakukan secara berlanjut. Artinya, setiap saat diadakan penilaian, sehingga diperoleh suatu gambaran yang objektif mengenai kemajuan siswa. Yang kedua, penilaian dapat dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pre-test, mid-test, dan post-test. Yang ketiga, penilaian dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Bukan hanya pada waktu proses belajar, tapi juga di luar proses belajar. Lebih-lebih aspek tingkah laku. Dan yang terakhir, penilaian jangan hanya tes, tetapi perlu digunakan jenis non-tes. Selanjutnya adalah teknik evaluasi penilaian. Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik bukan tes. Yang pertama adalah teknik tes. Dari segi kegunaan, tes dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Tes diagnostik, B. Tes formatif, dan yang C. Tes sumatif. Di samping itu, terdapat 2 jenis tes, yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis, sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan bahasanya sendiri. Tes uraian terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dalam penggunaan tes objektif, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari tes esai.
Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yakni bentuk pilihan benar-benar salah, pilihan berganda dengan berbagai variasinya, menjodohkan, dan isian pendek atau melengkapi. Yang kedua adalah teknik bukan tes. Hasil belajar dan proses tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi juga dapat dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Alat bukan tes ada dua, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Lalu kuesioner atau yang sering disebut dengan angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Yang pertama, alat penilaian hasil belajar. Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan bukan tes. Yang pertama, tes. Tes bisa terdiri atas tes lisan, tes tulisan, dan tes tindakan. Lalu yang kedua, bukan tes. Bukan tes sebagai alat penilaian mencakup 1. Observasi, kuesioner, wawancara, skala penilaian, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain. Skala pengukuran hasil belajar. Skala pengukuran hasil belajar dapat dibentuk sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Jadi, setiap guru mempunyai skala penilaian tersendiri untuk menilai siswanya agar guru, siswa, maupun wali murid mengetahui seberapa jauh perkembangan pendidikan anak didiknya. Lalu, skala dibagi menjadi dua, yaitu 1. Skala penilaian. Skala penilaian yakni mengukur penampilan atau perilaku orang oleh seseorang melalui pernyataan individu pada suatu titik kontinum atau suatu kategori yang bermakna nilai. Yang kedua, skala sikap. Skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung, menolak, dan netral. Untuk dapat menilai skala sikap bisa digunakan cara 1. Daftar cocok atau checklist. Daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau centang di tempat yang sudah disediakan. Lalu yang kedua, dengan cara observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Ada 3 jenis observasi, yakni observasi langsung, observasi tidak langsung atau dengan alat, yang ketiga observasi partisipan. Lalu yang terakhir, sumber data untuk pengukuran hasil pembelajaran. Sumber data untuk pengukuran hasil pembelajaran yaitu 1. Berasal dari catatan guru atau pendidik yang selalu mengamati. Lalu yang kedua, perkembangan belajar siswa atau peserta didik selama proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, sikap dari peserta didik tersebut selama belajar di sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah evaluasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan kegiatan pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, agar para guru mengetahui dan terampil dalam mengadakan penilaian. Maka perlu adanya alat penilaian yaitu tes dan non-tes. Selain itu, penilaian hasil belajar juga bisa dilakukan atau dilaksanakan secara tes ataupun non-tes. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.